membatalkan wudu al-khariju min ahadis sabilain illal mani, yang keluar dari salah satu dua jalan kecuali yang keluarnya itu mani. Apapun yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, batal wudunya. Baik itu kotoran ataupun benda padat ataupun binatang, ya seperti cacing atau sejenisnya, itu yang keluar dari situ maka batal daripada wudunya. Kemudian yang kedua, zawalul akal, hilangnya akal. Dengan apa hilangnya akal? Bijununin au sukrin, dengan junun gila, wa sukrin mabuk, wa igma'in dan pingsan, au naumin atau dengan tidur. Itu jenis-jenis zawalul akal, hilangnya akal. Dan banyak lagi, ini cuma contoh aja. Orang kalau lagi ayan, ya lagi ayan nggak ada akalnya dia. Ini juga batal daripada wudunya. Tidur tidak ada akalnya, maka membatalkan daripada wudunya. Dengan tidur batal wudunya. Illa nauma, kecuali tidur yang bagaimana? Qa'idan mumakkinan mak'adahu, tidur yang rapat, yang mumakkin yang rapat, qa'idan yang duduk, mumakkinan yang rapat, mak'adahu tempat duduknya itu pantatnya rapat dengan lantai. Ya, seperti yang kemarin telah dijelaskan bahwa di dalam kitab Busyral Karim disebutkan wadzalika li'anna sahabah radhiyallahu anhum kana yanamuna wa hum muntaziruna al-isya. Sahabat tatkala menunggu daripada masuk waktu, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan daripada salat, muntazirun al-isya, maghrib nih kayak tadi tuh maghrib, duduk di masjid menunggu daripada waktu isya, menunggu waktu isya, hatta takhaffaq ru'usahumul ard, sampai dikatakan kanu yanamuna wa hum muntazirun al-isya, mereka para sahabat tertidur karena menunggu daripada waktu isya. Bukan sengaja tidur nih, tertidur. Ya namun tidur. Wa hum muntazirun al-isya, mereka sedang menunggu waktu isya, hatta takhaffaq ru'usahumul ard, sampai menyentuh palanya dia dengan lantai. Begitu tidur. Kemudian summa yusalluna min ghairi an yatawaddau. Kemudian para sahabat langsung melaksanakan salat tanpa dikatakan min ghairi an yatawaddau, tanpa berwudu kembali. Tidur tuh katanya sahabat tidurnya hampir ngentuk palanya dia, jidatnya dia ngentuk lantai. Jadi walaupun begitu ya tidurnya tidak membatalkan daripada wudunya. Tapi di sini jawab wa humila ala annahum yanamuna mumakkinin. Para ulama mentakwilkan daripada terkejadian sahabat tersebut bahwa mereka para sahabat tidurnya itu mumakkinin, rapat, ya punya pantatnya dengan lantai rapat, ya. Wa annahum intabahu qabla zawali tamkinihim, dan mereka bangun sebelum hilangnya tamkin, sebelum dia menggerak, maksudnya sebelum berubah posisi duduknya dia yang tadinya rapat menjadi tidak rapat, sebelum dia berubah posisinya dia yang tadinya rapat, ya tatkala dia merubah baru terbangun sahabat tersebut, masuk daripada waktu melaksanakan daripada sholat. Maka dari sinilah ulama mengatakan tidur yang tidak batal seperti tidurnya sahabat yang mumakkin mak'adahu minal ard, yang rapat pantatnya dengan lantai, ya. Kemudian terkadang kita suka ragu. Ya, terkadang kita suka ragu. Tidurnya tadi rapat apa kagak? Kemudian ya wudunya batal atau tidak? Dikatakan
di dalam syarah kitab ini, walau nama dikatakan layan gudul wudu illa bil yaqin, tidak membatalkan daripada wudu kecuali keluarnya dalam keadaan yakin. Keluarnya dalam keadaan yakin. Kalau dia ragu tidurnya dia tadi mumakkin atau tidak, ya, tidurnya dia mumakkin atau tidak mumakkin. Di dalam syarah kitab ini, dalam kitab Bushrul Karim, Al-Fakir baca aja ya, dikatakan wala yanqudu bisyak fi husulin naqid. Tidak batal wudu seseorang dengan ragu tatkala keluar atau tidaknya. Kita lagi duduk nih sekarang nih, ntar mau sholat isya. Tadi kentut apa kagak ya? Tadi keluar angin apa kagak ya? Orang ada yang keluar anginnya kenceng, kedengeran orang, ada yang cuman nggak kedengeran tuh, cuman kita doang yang dengar. Berasa kayak ada yang keluar. Tidak batal wudunya, ya, yang keluarnya itu dalam keadaan ragu. Wala naqadha bisyak fi husulin naqid. Wala bin nu'as, dan tidak batal juga dengan yang nu'as. Nu'as tuh kemarin tuh, yang ngantuk. Dia merem matanya dia tapi dengar suara orang. Wala hadisun nafas, atau dia cuman perasaan aja. Falau syakka hal nama au nu'as. Kalau dia ragu tadi aneh tidur apa nu'as ya? Ragu dia. Tidur apa? Atau nu'as. Au hal nama mumakkinan au la. Tadi tidurnya mumakkin apa kagak aneh? Ragu. Dia ragu tidurnya mumakkin atau tidak. Berarti kan asalnya dia ada wudu. Asalnya ada wudu, kemudian dia tidur. Pas dia tidur dia ragu. Ragu apa? Tidurnya rapat apa kagak nih? Ya ini batal wudunya atau masih ada wudunya? Ya. Au hal nama mumakkin au la, au hal dala ihda al-yataihi qabla yaghdatihi au ba'daha. Atau apakah dia gerakan dia punya lubang, maksudnya dia punya pantatnya dia bergerak begini sehingga enggak rapat pantatnya dia atau tidak? Digerakin apa kagak? Au hal zalat ihda al-yataihi qabla yaghdatihi am ba'daha. Au anna ma ra'ahu ru'yan hadisun nafas, atau anna ma ra'ahu ru'yan au hadisun nafas, atau tadi yang dia yang dia tidur atau dia cuman perasaan dia. Nah, ini kesemuanya itu jawabannya satu, fala nagaba, yakni tidak batal daripada wudunya. Yang ragu tidak batal wudunya, yakin batal daripada wudunya. Ya dengan apa? Dengan kita dengar suara atau dengan kita dikhabarkan oleh seseorang yang mendengar kita keluar daripada pantat kita misalkan waktu kita tertidur, itu membatalkan daripada wudu. Membatalkan daripada wudu dengan yakin. Maka ada kaidah di dalam fikih, al-yakin la yazul illa bil yakin. Atau al-yakin la yazul bisyak. Yakin itu tidak bisa kalah dengan ragu. Kita kan tadi kan ada wudu. Kita duduk di majelis ini ada wudu kan tadi, semuanya ada wudu sunnah. Inti orang kalau masuk ke majelis dari rumah wudu dulu. Jangan udah sampai majelis udah datang ketinggalan mau wudu dulu. Kenapa? Kan sunnahnya wudu dulu. Ya ketinggalan maksudnya dari rumah. Apa-apa dia duduk. Paling afdalnya dari rumah kita dalam keadaan tohara kemudian duduk di majelis. Nah, di majelis itu kadang-kadang kita ragu. Kentut kayak tadi, enggak batal loh deh. Sekali-sekali inti gituin jadi nggak ada keraguan lagi tuh. Besok menurut setan malas godain lagi tuh. Enggak batal tuh katanya. Capek kita godain dia. Emang ada setan yang godain tuh di kemaluan tuh. Kayak niupin kemaluan, perasaan kita kayak ada yang keluar. Perasaan ada yang keluar. Maka untuk kita melawannya ini, kalau kita yakin keluar batal. Kalau kita nggak yakin masih dalam keadaan ragu, maka tidak batal daripada wudunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratain. Nempelnya dua kulit
ar-rajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Iltiqa basyarati rajul wa mar'atin wa yantaqidu al-lamis wal malmus, dan batal wudunya baik yang megang ataupun yang dipegang. Ya, udah jelas tuh kemarin. Colek itu udah ke jalan colek, wah bukan gue yang nyolek. Ya, dia yang jalan, gue sih ngapa-ngapain, nggak mau wudu, batal wudunya, nggak bisa. Sengaja atau nggak sengaja, dengan syahwat atau tanpa dengan syahwat, batal wudunya. Ar-rajul wal mar'ah, wa yantaqidul lamis wal malmus, wa yanqudul as-saghir, wa yanqudus saghir was saghirah. Dan batal dikatakan wala yanqudus saghir aw saghirah, wala yanqudu saghirun aw saghiratun. Dan tidak batal kalau memang yang kita pegang itu anak kecil. Ya, anak-anak. La yushtaha. Kemarin telah dikatakan makna anak-anak di sini bukan daripada definisinya baligh. Anak-anak walaupun yang belum baligh, kalau dia udah sampai batasan syahwat, ya, batasan syahwat bukan kita ngelihatnya dengan syahwat. Ini sekiranya anak sebaya dia, apakah sudah ada syahwat pada laki-laki, misalkan yang normal tatkala melihat dia, apakah sudah ada tempatnya syahwat di situ? Kalau memang ada, maka batal wudunya. Ya, kalau tidak ada, tidak batal wudunya. Bukan berarti, ya biar kita paham nih, bukan berarti yang batal itu kalau kita ngelihatnya dengan syahwat, enggak. Maksudnya pada anak sebaya itu, kita gak demen nih anaknya jelek, misalkan nggak ada syahwatnya kita enggak, bukan masalah ini anaknya jelek atau tidaknya, seumur segitu kelihatan dari postur tubuhnya, besarnya dia. Nah itu sekiranya ya anak-anak yang sebaya dia itu, ya tatkala laki-laki lain melihatnya, apakah ada syahwat di situ, tempat syahwat di situ apakah ada? Kalau ada maka batal wudunya. Jadi paling amannya kalau kita ngelihat anak-anak yang sudah lulus SD misalkan SMP, jangan kita pegang. Ya, lebih amannya seperti itu. Ini udah balik belum? Jangan kita nanyain balik, nggak dikategorikan balighnya. Anak-anak yang sudah mendekati baligh walaupun dia belum baligh, apakah itu umurnya 12 atau 13 atau 14 apalagi, ya, itu dikatakan batal wudunya, kecuali masih kecil, umur 6 tahun ke bawah atau 7 tahun atau 8 tahun masih kecil, itu tidak batal daripada wudunya. Kemudian ar-rajul wal mar'ah. Nah, kalau suami istri gimana, batal enggak? Batal. Suami istri berpegangan karena dia bukan termasuk dikatakan di sini yang dikatakan membatalkan wudu adalah yang bukan mahram. Di akhir daripada sebab yang ketiga dikatakan wala yangutu saghirun aw saghiratun, dan tidak batal anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Ya, la yushtaha wa sya'run wa sinnun, rambut, gigi, wa zufrun dan kuku, wa mahramun bin nasab, dan mahram dengan nasab. Kemarin udah dijelasin mahram dengan nasab ada berapa? Ada 7. Kemudian dengan rodha, dengan perantara susu ada 7 juga. Ya, ibunya ibu susu kita, ibu kita juga namanya. Saudara ibu susu kita itu namanya bibi kita. Ibunya ibu susu kita, nenek kita juga. Anaknya ibu susu kita, saudara kita. Anaknya ibu susu punya anak lagi, ponakan kita, dan seterusnya. Sama tuh 7 dengan 7. Berapa? 14. Kemudian wal musaharah, dan perantara perkawinan. Perantara perkawinan kemarin dijelasin 3 tuh, ini lupa 1. Karena ingat begini. Pertama, mertua yang kita nikahkan. Tatkala kita udah terima, saya terima kawinnya dan nikahnya Fulana binti Fulan, dibayar dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Dah, langsung kita cium tangan. Jangan pas masuk, biasanya kan gitu tuh pas masuk, ya, masuk tempat acara tuh disambut sama besan. Ya, sama besan, padahal calon besan tuh. Ntar suruh cium tangan dulu. Bukan mahram itu.
Belum, ntar bu cium tangannya. Kita kagak enak kadang-kadang. Ya, nah sekarang kan begitu kan suka-suka ada sambutan tuh ya di masjid apa di gedung ya. Disambut tuh sama ya, keluarga mempelai perempuan. Ntar tuh pengantin lakinya tuh suruh cium tangan dulu tuh. Cium tangan. Ini kan mertua, belum jadi mertua, belum mahram. Walaupun kita nggak ada syahwat sama dia. Ya, bukan masalah syahwatnya di sini, itu bukan mahram. Yang haram untuk kita sentuh. Ntar pas sudah cium pas sudah ijab kabul baru ketemui. Mau dipeluk lagi kagak batal tuh. Tadi pertamanya dibatal. Sunnahnya tuh akad nikah seorang laki-laki dalam keadaan wudu. Udah batal wudunya dia. Repot lagi. Mau wudu lagi. Kalau dibedakin tuh laki. Ya, kalau nggak dibedakin, kalau dibedakin repot lagi tuh dandannya. Wudu dulu. Sunnahnya wudu dalam keadaan thaharah, sunnah ngadep kiblat juga kan. Sunnahnya wudu juga. Wudu enggak ada yang perhatiin. Kiblat nih masalah kiblat, mana kiblat ini dulu deh. Padahal wudu juga disunnahkan tatkala itu. Nah, itu belum mahram tatkala dia udah ijab kabul, maka udah jadi mahram dia. Ya, itu mertua. Kemudian ibu tiri, istrinya bapak. Ibu kita yang misalkan meninggal, bapak kita kawin lagi, itu ibu tiri, itu mahram kita juga. Ya, mahram kita. Dan enggak jadi mahram kecuali sudah dukhul dengan ayah kita. Kalau belum jadi mahram. Beda dengan yang tadi, yang pertama. Yang pertama dengan kita mujarrad, dengan kita langsung melangsungkan daripada akad nikah, udah sah, nikahnya sah, maka langsung jadi mahram kita. Tapi ke ibu tiri kita belum jadi mahram kecuali sudah dukhul dengan ayah kita. Itu ibu tiri. Ya. Kemudian yang kedua, mantu. Ya. Mantu. Anak kita menikah dengan seorang perempuan. Anak kita menikah dengan seorang perempuan. Mantu kan namanya. Di sini apa bahasanya di sini? Beda enggak? Hah? Sama nggak di sini? Kemudian yang terakhir, anak daripada istri kita. Anak daripada istri. Kita menikah dengan seorang perempuan, dia udah punya anak. Nah, itu juga mahram kita. Itu juga sama, nggak jadi mahram tuh anak kecuali sudah menikah sudah dukhul dengan ibunya. Jadi 4 ditambah 7 tambah 7 18 yang dikatakan mahram keseluruhan. Ya. Au radha'in au musaharah, ya. Yang keempat sekarang. Ar-rabi'u dikatakan ar-rabi'u masul qubul adami wa halqati duburihi bi batnil kafi wala yantaqidu al-mamsus. Yang keempat, yang terakhir nih. Yang membatalkan daripada wudu yang terakhir, yang keempat, masul qubul adami. Memegang kemaluan Bani Adam. Ya, memegang kemaluan daripada Bani Adam. Maka dikatakan adami di sini mutlak. Mau kemaluan kita sendiri ataupun orang lain. Kayak dokter misalkan harus dipegang tuh. Ya, dokter atau tukang sunat. Nah, tatkala dia pegang gimana? Batal daripada wudunya. Kecuali dia pakai sarung tangan, dia pegang dengan sarung tangan, maka ya tidak batal dengan ini pegang dengan langsung. Tadi juga iltiqa basyaratai, nempelnya dua kulit tanpa ada hail, tanpa ada alas. Kalau ada alas apa, walaupun tipis alasnya, walaupun tipis. Ya selendang, ya kayak kerudung ibu-ibu kan tipis tuh, pegangnya dengan itu enggak batal wudunya. Ya, yang keempat, memegang kemaluan Bani Adam. Wa halqati duburih, dan lingkaran duburnya tuh, lingkaran dubur bagian dalam. Kalau dia nongkrong tuh, buang air besar, kan kebuka tuh. Nah, itunya yang dipegang. Kalau cuma begini nih pantatnya, yang dipegang begini nggak batal. Dalamnya itu dipegang, dia nongkrong kebuka, ya. Itu sebelah dalamnya dia pegang dengan apa? Bibatinil kaf, dengan perut telapak tangan tuh.
dengan perut telapak tangannya, namanya perut telapak tangannya. Kemarin yang nanya kalau megangnya dengan ini boleh gak? Nggak batal. Yang batal itu dengan ini. Tuh, yang sekiranya ya kita tempelin kedua tangan kita, nah itu dikatakan batinil kaf karena ini kan perut telapak tangan. Kalau kita melihat ini perut telapak tangan, batasannya mana? Apakah ini termasuk perut telapak tangan? Ulama mengatakan apabila dia temukan tangan kanan dan tangan kiri itu bagian yang tidak terlihat dikatakan batin. Bagian yang tidak terlihat itu dikatakan batin. Bagian yang terlihat mana tuh? Ini yang bagian yang terlihat. Tuh bagian terlihat. Ini juga nih bagian terlihat tuh. Ini bagian terlihat, kecuali jempol terlalu banyak maka tempelin seperti ini. Karena kalau begini ini terlalu banyak ini. Ini batal ini nih. Ini seperti ini. Jadi antara jari jemari begitu juga ru'us nanti akan dijelasin di sini. Dikatakan walayan gudu al-mamsus, ya. Walayan gudu al-mamsus nanti di akhirnya akan dijelasin. Jadi megangnya dengan apa? Dengan perut telapak tangan. Dengan perut telapak tangan. Walayan tagidu al-mamsus, dan tidak batal yang dipegang. Kalau tadi tuh menyentuh kemaluan laki-laki, menyentuh laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahram. Persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada alas itu membatalkan wudu, sengaja atau enggak sengaja, yang dipegang atau yang megang batal. Kalau yang ini kemaluan dia pegang, ya, yang dipegang kemaluannya enggak batal. Misalkan lagi operasi atau sunat misalkan ya, tuh dokter megang kemaluan dengan perut telapak tangan, maka ya nggak batal daripada yang dipegang tidak batal. Dikatakan walayan gudu al-mamsus, dan tidak batal yang dipegang. Ya, yang dipegang nggak batal. Wayan gudu farjul adami was-saghir, dan batal wudunya ya dengan dia memegang farjul adami, kemaluan Bani Adam, farjul mayyit, ya, farjinya mayyit dia pegang. Jadi kalau mandiin jenazah itu ya kita dianjurkan untuk pakai sarung tangan. Jangan langsung ya diraba begitu aja. Kalaupun misalkan diraba dengan sarung tangan, kemudian pas dia gosok, kebuka sarung tangannya, kepegang kemaluannya, ya, batal wudunya itu yang mandiin. Ada sebagian orang yang mandiin wudu, mandiin jenazah dalam keadaan wudu, dia nggak batal wudunya. Dijaga tuh dalam keadaan wudu. Nah itu misalkan dia pakai sarung tangan, kemudian digosok, kebuka, lepas sarung tangannya, batal wudunya dia. Batal wuduin yang mandi. Adapun mayit tidak batal wudunya. Mayit tidak batal wudunya, walaupun ya kadang-kadang kita suka bilangnya sama istrinya si mayit, udah jangan dicium lagi, jangan dipegang lagi, udah diwuduin. Mayit agak batal, nggak apa-apa. Mayit nggak batal, tapi kalau dia mau udah ciumnya nanti aja deh, udah dimandi, sebelum dimandiin dia cium misalkan ya keningnya, kemudian setelah itu dia nggak cium lagi, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalaupun misalkan istrinya dari mana, misalkan tahu-tahu apa dari luar negeri, apa dari luar kota, tahu-tahu datang udah dimandiin, masa nggak dikasih cium lagi? Ada sebagian orang begitu tuh, melarang, nggak boleh, jangan, nggak apa-apa kasih. Masih hidup nggak apa-apa dicium, apalagi udah meninggal. Masih hidup aja halal bagi dirinya dia. Ya, masih hidup di halal, apalagi udah meninggal. Tapi tetap wudunya yang megang. Kalau bukan mahram nih misalkan, ya kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak ada kehubungannya dengan mayit, dia mau cium juga. Kadang-kadang kita begitu tuh, kebablasan di kita. Ini mendingan dilarangnya sekalian deh. Tetangganya udah baik banget sama saya, mana mayit itu, dicium juga. Ya nggak boleh, sama aja dia nyium dalam keadaan hidupnya dia haram hukumnya dia pegang, dalam keadaan meninggal juga haram juga. Adapun mayit nggak ada khitab lagi, udah nggak ada dosa, udah meninggal, udah jadi nggak dicatat lagi amal
atau sayyi'ah nggak dicatat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menciumnya itu larang, nggak boleh. Ya. Kalau misalkan bukan mahram. Siapa yang makanya kalau misalkan udah dimandiin tuh ya, belum udah dikafanin, belum ditutup wajahnya dia, panggil keluarganya, mana yang mahramnya. Selain mahramnya jangan kasih, mahramnya cium tuh mayit, fadhal. Yang bukan mahram jangan dicium lagi, larang karena diharamkan. Ya bukan mayit aja, masa hidupnya diharamkan, apalagi dia dalam keadaan mayit juga diharamkan. Wa yanqutul farjul mayyit was-shaghirah, dan batal ya yang kita pegang apabila itu farjul mayyit was-shaghirah, dan anak kecil. Ya, farji anak kecil mau disunat misalkan. Jadi cara nyunatin tuh kalau nggak mau batal wudu, megangnya begini tuh. Tuh. Dipegang gini nih. Kalau misalkan dia nggak pakai nggak pakai alas. Ya, dokter misalkan ada wudu, ya pegangnya begitu tuh, lalu digunting deh. Yang ini megang gunting. Ya kalau megangnya begini nggak apa-apa tuh, tapi kalau megangnya begini batal. Jadi kalau wudu, kalau kencing begini megangnya nih, ya jangan begini, batal nggak? Hah? Begini batal nggak? Nggak batal? Hah? Kena mana? Begini batal nggak? Pegangnya. Hah? Enggak kena. Ini kan yang batal ini. Megang dengan kemaluan dengan jari, antara jari jemari enggak batal. Jadi kalau ngencing caranya gimana megangnya? Hah? Enggak batal jadinya. Batal enggak? Kenapa batal? Oh, kencingnya yang batal. Ya. Jadi yang batal kencingnya, bukan megangnya nggak batal. Benar, megangnya nggak batal. Yang batal kencingnya. Jadi kalau kencing walaupun sambil megangnya seperti ini tetap batal. Kenapa? Karena kencing ya. Kemudian dikatakan wa yanqutul farjul mayyit was-shaghir wa mahallul jab. Dan kalau ada orang terpotong daripada zakarnya tuh, tempat terpotongannya itu tempatnya itu juga membatalkan batal wudunya kalau kita pegang. Wa zakarul maqtu', dan kemaluan yang terputus misalkan, ya, maka batal wudunya. Walayan gutu farjul bahimah, dan tidak batal yang kita pegang itu kemaluan daripada binatang. Kemarin lagi korban, ya, oh pegang itunya, batal loh, nggak batal wudunya. Kemaluannya kita pegang tidak batal. Wala masu bi ru'usil asabi' wa ma bainahuma. Itu dikatakan, dan tidak batal dengan kita pegang kemaluan tersebut atau farji tersebut dengan ru'usul asabi', dengan ujung jari jemari. Tuh. Kita misalkan misalkan gatal, misalkan kita garuk begini nih garuknya. Enggak batal tuh. Tapi hati-hati ya. Begini dikit, nah kena nih. Dikit aja. Begini tuh dengan ru'usul asabi', dengan ujung jari jemari. Enggak batal wudunya. Ya. Wa ma bainahuma, dan antara jari jemari itu tidak membatalkan daripada wudunya.